Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG Transformasi Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sapraham Jaya, SPDI MPD. Saya adalah guru PAI SMA Negeri 11 Samarinda. Saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan nomor induk mahasiswa 2511301606. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja guru PAI di kelas 11 SMA Negeri 11 Samarinda dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya sebelum kita mulai, kita sama-sama nanti membaca Surah Al-Fatihah dulu ya, untuk keberkahan kita dalam kesempatan kali ini. Ayo kita baca Surah Al-Fatihah sama-sama ya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kita bertemu kembali ya, dalam rangka kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, marilah kita bersama-sama nanti membaca doa ya. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita mulai dengan berdoa bersama. Doa yang biasa kita baca di setiap atraksi ya, nah. Satu orang memimpin, nanti sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga pertemuan kita hari ini akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Seperti ini semua. Hiduplah Indonesia Raya.
siap untuk pelajaran kita ini? Siap. Baik, kita untuk lebih memberi semangat dan motivasi, kita sama-sama mengucap atau ya bersama-sama mengucapkan ya semabas. Gimana ya? Jadi kalau bilang SMA lagi 11 absensi kelas 11 tunggu sekarang ya. Untuk anak kelas 12 dan sesi 2 Ahmad Jamie bisa ambil Ade Baren Adesa dari informasi Asman kerja Aulia Usi Yunita. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kabar kalian? Sudah tahu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Tahu. Ya, baik. Pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Makan sehat dan mengajar. Nah, yang saya tanyakan, yang bangun pagi maksudnya bangun subuh siapa? Alhamdulillah. Sholat subuh? Sholat subuh siapa? Yang enggak sholat subuh? Jawabnya ini ya. Yang tapi enggak sholat subuh ya? Oke. Nah, terkait itu semua, semoga kalian bisa nanti melaksanakan yang membiasakan dengan 7 kebiasaan ini ya, yang diinginkan oleh pemerintah. Baik, dalam pembelajaran ini Bapak masih melakukan persepsi ya, supaya kalian ini bisa memahami memiliki rasa untuk mendalami apa yang akan nanti kita pelajari ya. Baik, di sini terkait dengan materi ini nanti, yaitu profil pelajar Pancasila yang dikenal dalam learning itu namanya dimensi lulusan ya. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman, keimanan dan ketakwaan, pengenalan kritis, kemandirian, kemudian kreatif. Nah, ini adalah merupakan bagian nanti yang akan menjadi ranah yang akan membentuk karaktermu ya, karakter kalian nanti sebagai siswa yang punya dimensi profil lulusan, yaitu profil pelajar Pancasila. Baik. Nah, pelajaran kita sebelumnya apa kemarin? Yaitu tentang beriman, bukti beriman ya. Nah, pelajaran sebelum kita itu bukti beriman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian apalagi menjaga lisan, menjaga lisan dan menutup aib. Nah, kaitannya dengan pelajaran hari ini terkait dengan bukti beriman, artinya memenuhi janji bahwasanya kita sebagai seorang muslim, ketika kita memenuhi janji kepada Allah, berarti kita menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kemudian terkait dengan mensyukuri nikmat, itu bagian daripada rasa syukur kita diberi kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian mensyukuri nikmat dan
menjaga lisan. Nah, dengan lisan kadang-kadang kita cocok, ya. Nah, dengan lisan kadang-kadang menjadikan kesalahpahaman, akhirnya terjadilah yang namanya pertengkaran, perkelahian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang materi, yaitu apa? Materi kita hari ini perkaitan terpelajar. Nah, namun sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang perkelahian antar pelajar? Apa? Siapa? Jawab aja. Tentang apa itu perkelahian pelajar? Perkelahian antar pelajar. Ya, satu kata aja. Perkelahian antar pelajar tuh seperti misalnya ada kesalahpahaman, terus mereka tuh kayak bertengkar secara fisik. Nah, bertengkar. Terus ada lagi? Bertengkar. Ya, tawuran. Ada lagi? Nah. Oke, terus apa yang kalian tahu tentang bahaya minuman keras? Minuman keras, miras, dan narkoba. Apa itu? Miras? Ya, maksudnya miras itu apa? Minum-minuman yang memabukkan, minum-minuman yang menghilangkan kesadaran. Ya, kalau narkoba ada jenis oke. Kemudian dampak, kan biasanya dari perkelahian minuman keras ada dampak. Apa dampaknya? Menghalangi ibadah. Menghalangi ibadah. Bilang ustaz yang melakukan perkelahian yang minuman keras 40 hari, yang 40 hari nggak diterima ibadahnya. Nah, itu menurut sabda Rasul, ya. Nah, kemudian dampak dari minuman keras, dampaknya apa? Dampak kesehatan, ya, terjadi kesehatan fisik, kerusakan fisik, ya. Nah, apa lagi? Akan menyebabkan kerusakan organ tubuh. Baik. Nah, itu adalah bagian daripada apa yang harus kalian respon, ya, terkait dengan apa materi yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran cara memecahkan masalah. Nah, kemudian dapat meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Nah, kemudian peserta didik dapat juga nanti akan menjadikan dirinya membiasakan taat pada aturan, ya, peduli, tanggung jawab, cinta damai, santun, saling menghormati, dan semangat kebangsaan. Ini semua merupakan bagian dari materi yang harus kalian pahami, ya, secara mendalam, ya. Kemudian harus kalian aplikasikan dalam kehidupan. Baik. Nah, mungkin pernah dengar yang namanya pembelajaran deep learning. Deep learning, pembelajaran mendalam, mana pembelajaran ini, ya, merupakan yang diinginkan dari pembelajaran adalah berkesadaran. Jadi kalian yang ketika nanti kalian mempelajari, ya, menyimak apa-apa yang akan Bapak sampaikan nanti dalam materi ini, kalian memiliki kesadaran. Nah, pemahaman mendalam itu adalah refleksinya adalah kesadaran, kemudian bermakna. Jadi memiliki makna dari setiap apa yang kalian pelajari. Nah, ini kemudian pembelajaran menyenangkan. Nanti pembelajaran menyenangkan, insya Allah itu akan kita coba nanti dengan kegiatan FKPD-nya, ya. Ya, nanti akan kita coba buat diskusikan, dan nanti kalian bisa presentasikan sesuai dengan hasil diskusi dan analisis. Lanjut, kemudian ini kegiatan pembelajaran. Nah, konsep ajaran Islam, ya, terkait dengan terkait dengan perkelahian antar pelajar. Itu dalam Islam perkelahian antar pelajar hukumnya haram, ya. Nah, kemudian bertentangan juga dengan apa? Bertentangan dengan
keselamatan jiwa ya. Nah kemudian nanti ada studi kasus lah ya. Nah studi kasus itu mengidentifikasi, kalian nanti coba mengidentifikasi faktor eksternal dan internal ya. Faktor eksternal dan internal penyebab perkelahian terpelajar. Nah kemudian bernalar kritis. Nah bernalar kritis ini nanti bagaimana kemandirian kalian dan kreativitas kalian bisa menghasilkan sebuah karya. Nanti mungkin ada yang bisa bermain peran, ada yang membuat karya tulis, seperti kampanye, puisi, apa nanti temanya cinta damai dan anti narkoba. Oke, baik. Nah ini materi yang harus kalian pahami ya. Simaklah ya baik-baik. Termasuk terjadi melukai mencuri dan tidak. Faktor penting adanya perkembalian pelajar. Faktor yang pertama yaitu hasilnya choice. Yaitu adanya bagi pelajar discover faktor individu, motivasi, pilihan dan temuannya sendiri. Jadi faktor adanya perkara itu rasional choice, social disorganization, pride, differential association, label, link. Jadi ada semua pengertiannya lah ya, bisa kalian baca. Lanjut. Kita lanjut. Nah ini setelah penjelasan ini kita simak dulu video bersama-sama ya. Nah, ada videonya ini nak, supaya kalian itu pembelajaran kita ini bermakna sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya yang terjadi di kalangan pelajar. Oke. Nah ini adalah videonya ya. Ini diambil dari Kompas TV. Mereka aksi tawuran antar sekolah di Bogor di hari pertama masuk sekolah. Kejadian berawal saat beberapa pelajar angkutan umum dan tiba-tiba mereka diserang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pun menggunakan. Dia membawa senjata tajam. Saat ini Dia berurusan dengan polisi. siswa yang kita amankan status di sini mereka masih sebagai saksi. Akibat kejadian ini, satu pelajar meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di bagian leher korban. Sedangkan 5 pelajar lainnya mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sedikitnya 3 orang pelajar diamankan petugas. Barang bukti yang diamankan berupa 2 kilo senjata tajam dan pakaian korban yang meninggal akibat sabetan senjata tajam. Oke, baik. Itu tadi video ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, materi kedua yaitu minuman keras, ya, yaitu kamar yang ada di dalam laporan berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ya, bahwasanya yang artinya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman kamar, berjudi, berkurban, berhala dan mengunasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah ya minuman keras ya, kamar. Nah kemudian pengertian kamar yaitu jenis minuman yang dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran. Nah makna lainnya segala apapun yang memabukkan. Ada sabda Rasulullah yaitu setiap yang memabukkan adalah khamar. Ya, pelaku menyerahkan itu polisi, berurusan dengan polisi. Senjata tajam karena
yang sedang tidur. Baik, itu tadi ya materi terkait dengan menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, setelah ini nanti kita harus, kalian semua harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, mengidentifikasi, menganalisis, kemudian mempresentasikan. Ya, baik, Bapak ingin bertanya dulu. Namun sebelumnya kita breaking dulu ya. Ice breaking. Ice breakingnya. Coba kita fokus tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, siap semua? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3. Luar biasa. Ini sebelum kita mulai langkah-langkah kegiatannya ya. Nah ini langkah kegiatan kita nanti setelah disertakan menyimak tadi, itu ada diskusi kelompok, kemudian presentasi, kemudian refleksi. Baik, yang ini Bapak sesuai dengan pembelajaran kita ini berdifferensiasi. Ini tidak langsung Bapak pilih ya, tapi sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kategorinya itu nanti kan di sini ada kreasinya itu bermain peran, yang suka teater, yang suka puisi, yang suka infografis, membuat kampanye ya. Nah, nanti sekalian baru bagikan KPD-nya. Baik, yang suka teater bisa berkumpul dengan, coba angkat tangan yang suka teater, yang suka teater drama. Baik, oke, di bagian belakang ini sudah satu kelompoknya. Nah, kemudian yang suka dengan melukis infografis, nanti buat kampanye. Nah, infografis itu di KPD itu nanti kalian harus ada persiapan, kemudian partisipasinya ya nanti dalam presentasi, kemudian bagaimana pemahaman materi, mendeskripsikan ya, kemudian kemampuan berkomunikasi, nanti bagaimana kalian membuat kolaborasi dan refleksi. Nanti ada salah satu kelompok yang membuat refleksi. Jadi Bapak beri waktu untuk diskusi nanti. Coba alat tulisnya, di tadi Bapak harus kalian siapkan alat tulis untuk kita mulai dengan kegiatan apa yang harus kalian rumuskan, apa yang harus kalian analisis, apa yang harus kalian diskusikan. Ya ini diskusi kelompoknya udah kamu buat ya, jadi sudah kita buat kelompok
diskusi ya. Nah, kemudian sudah ada masing-masing sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan kalian nanti ya. Nah, kemudian apa yang kalian rancang nanti ini adalah presentasi ya. Kalian sudah merancang kreativitas kalian apa yang akan dipresentasikan. Selanjutnya yaitu presentasi. Baik. Mana gurunya nih? Ada lagi dari kerusuhan seperti ini. Ada yang kita lagi dari kita. Memperagakan tentang simulasi perjalanan terpelajar yang diakhiri dengan apa tadi? Dengan memaafkannya. Karena selanjutnya kelompok infografis yang akan mempresentasikan, silakan. Infografis terkait dengan cinta, apa temanya nanti Bapak tanya. Silakan langsung. Singkat aja lah ya karena waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi Baru temanya tentang cinta damai yang ada Quran kalau jawab innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wa taqullah la'allakum turhamun. Baik, sekali lagi beri aplaus masih karyanya ya. Cinta damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok puisi sebagai penutup dia akan mengekspresikan bagaimana anti narkoba, bagaimana cinta damai. Ya, ini kelompok lain kita. Silakan maju. Luar biasa. Guys, sebelum puisi menampilkan kita kasih semangat ya. Beri dia semangat. Oke, luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyanyikan ini akan membacakan puisi hasil puisi dan cipta kami yang bisa dibilang baik motivasi semua dan saya Yuni Bayuni, saya mencapai saya judulnya puisi selamatkan bumi dengan cinta. Di tengah dunia penuh amarah dan benci, kita masih punya pilihan membenci atau mencinta. Islam tak mengajarkan kita untuk memutus tali persaudaraan, tapi merajutnya dengan sabar. Meski berbeda pandangan, lihatlah, darah sesama bukan penghalang. Air mata anak-anak tak berdosa memanggil kita untuk berdamai. Bukan dengan pedang, tapi
menyelamatkan peradaban. Bersatulah, wahai saudaraku, karena hanya dengan damai surga merindukan langkah kita. Saya dan Dr. Farodi, kemudian saya di sini akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kita dapat hari ini? Yang kita dapat hari ini sangat luar biasa, banyak yang kita dapatkan, yaitu kayak dampak-dampak dari perkelahian antar pelajar, terus kayak obat serta miras. Jadi hal-hal itu sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan kita, apalagi kita di kalangan generasi muda ya, pelajar. Jadi dampaknya itu sangat berbahaya juga. Jadi semoga kedepannya dari pembelajaran kali ini itu bisa membuat kita kedepannya menghindari hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai kejadian ya, kayak ada drama tadi, kayak contoh kehidupan sehari-hari mungkin luar sana juga memang nyata adanya terjadi. Jadi jangan sampai kita melihat SMA Negeri 11 Samarinda sampai melakukan seperti tadi perkelahian, terus mungkin narkoba atau minum-minuman keras. Jadi jangan sampai ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait refleksi pembelajaran pada materi yang diberikan sudah menjadi pemahaman kalian, kemudian menjadi makna bagi kalian. Nah, kemudian dengan permainan seperti tadi mengekspresikan dengan bermain peran, kemudian kalian mengekspresikan dengan puisi, mengekspresikan dengan infografis, itu semua sangat luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih. Kita aplaus lagi. Baik, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.